warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waki Ngatunasana dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187200553 dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPDE dengan mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis dengan tugas meresensi buku. Resensi buku, identitas buku, judul Teori Ekonomi Mikro. Penulis Pratma Raja Raharja Mandala Manurung. Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun terbit 2010. Tebal halaman 109 halaman. Sinopsis buku. Buku ini berisi informasi seputar teori ekonomi mikro yang bisa dipelajari khusus untuk mahasiswa S1 dan vokal D3 yang mengambil mata pelajaran pengantar ekonomi, ekonomi mikro, atau pengantar ekonomi 1, dan pengantar ilmu ekonomi. Juga sangat membantu para mahasiswa program Magister Manajemen, terutama yang latar belakang pendidikan S1, yang berasal dari ilmu non-ekonomi dan non-manajemen. Di dalamnya ada berbagai bentuk materi. Materi yang dijelaskan di buku ini: bab 1, pengertian ekonomi, masalah-masalah ekonomi, barang dan jasa, barang ekonomi dan barang bebas, barang akhir, barang modal, barang antara. Mengapa belajar ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi. Bab 2 menjelaskan tentang permintaan, penawaran, harga, keseimbangan, perubahan keseimbangan, surplus ekonomi, kegagalan pasar, intervensi pemerintah. Bab 3, konsep elastisitas pemerintah, elastisitas penawaran, elastisitas jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi konsep elastisitas. Bab 4, pengertian, teori kardinal dan teori original. 5, tentang teori produksi, dimensi jangka pendek, jangka panjang, model produksi dengan satu macam faktor produksi variabel, model produksi dengan dua macam faktor produksi variabel. Di bab 6, teori biaya produksi, konsep biaya produksi, produktivitas, dan biaya produksi jangka pendek, biaya produksi jangka panjang. Sedangkan di bab 7, memaksimumkan laba, pendekatan totalitas, pendekatan rata-rata, pendekatan marginal. Di bab 6, tentang pasar persaingan sempurna, karakteristik pasar persaingan sempurna, permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan, keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek, keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang, penawaran perusahaan dalam persaingan sempurna, kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Materi yang dijelaskan buku ini bab 9, faktor monopoli. Faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli, permintaan dan penerimaan perusahaan, keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek, keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang, daya monopoli, monopoli alamiah, diskriminasi harga, biaya sosial monopoli, pengaturan perusahaan monopoli dan masalah, aspek positif monopoli. Bab 10, pasar persaingan monopolistik, karakteristik pasar persaingan monopolistik, keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek, pasar persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi, keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang, pengaturan pasar, keseimbangan persaingan monopolistik. Bab 11, pasar oligopoli, karakteristik pasar oligopoli, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli, duopoli. 12 menjelaskan tentang faktor produksi, tenaga kerja, dan tanah. Konsep-konsep dasar, faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi, penawaran faktor produksi,
pasar tenaga kerja berstruktur pesaing sempurna, pasar tenaga berstruktur monoposoni. Bab 13 menjelaskan tentang keseimbangan umum dan kesejahteraan ekonomi, efisiensi pertukaran, efisiensi produksi. Di bab 14 menjelaskan tentang barang publik dan eksternalitas, karakteristik barang publik, efisiensi penyediaan, masalah-masalah dalam penyediaan barang publik, eksternalitas, efisiensi, dan keadilan pilihan masyarakat. Terakhir, bab 15 menjelaskan tentang teori distribusi pendapatan dan kemiskinan. Di situ dia menjelaskan dengan efisiensi versus keadilan, distribusi pendapatan dan kekayaan, redistribusi pendapatan. Dari buku ini, 1. Sampul tebal dan dilapisi cover plastik sehingga tidak mudah sobek dan kotor. 2. Kertas tebal sehingga tidak mudah sobek. 3. Kurva digambarkan dengan penjelasan yang jelas. 4. Terdapat soal-soal dan pemecahan yang memudahkan pembaca untuk memahami teori di awal. 5. Materi tersusun secara sistematis, ringkas, sederhana, tetapi mengundang beribu ilmu dan manfaat yang bisa dipetik. 6. Analisisnya mudah dipahami. 7. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kekurangan buku. 1. Tidak ada rangkuman di setiap akhir bab. 2. Penulisan daftar isi kurang rapi sehingga tidak mudah pembaca dalam mencari halaman. 3. Ada beberapa kurva yang penggambarannya agak rumit dan penjelasannya kurang jelas sehingga pembaca bisa dibuat bingung. Itu dari resensi buku yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.